Nama aku Syafira Okti Adinaria. Aku lahir di Jakarta pada Sabtu 18 Oktober 2008. Orang lain sering manggil aku Syafira atau Okti. Sekarang aku duduk di bangku SMK di SMK 50 Jakarta kelas 10. Aku memang berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahku tidak bekerja, ibuku bekerja sebagai karyawan swasta. Aku anak terakhir dari 2 bersaudara. Jarak umurku dengan kakakku yaitu 3 tahun. Aku suka tempat dan sunyi dan sepi. Walau kata orang, aku termasuk anak yang ceria, suka ketawa. Tetapi di balik semua itu, aku suka ke tempat sunyi untuk menangis. Jarang banyak orang lain yang tahu kalau aku sering nangis, karena aku suka menutupi semua itu dengan tawaku. Kejadian penting di dalam hidupku yang tidak bisa aku lupakan yaitu pada tahun 2020, lalu di mana pada akhir tahun 2020, tepatnya tahun baru, terjadi hujan yang sangat besar. Pada saat itu, ayahku sedang tidak berada di rumah. Ibuku yang sedang panik karena air hujan mulai tinggi dan hampir masuk ke dalam rumah, dikarenakan tidak ada orang lagi di rumah. Dan pada akhirnya, air hujan pun masuk ke rumah, tepat di jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Di situ, kita bertiga sudah kehabisan tenaga untuk membersihkan rumah. Setelah 2 hari, ayahku akhirnya pulang. Di situ, ibuku sudah ingin marah kepada ayahku. Tetapi, ibuku sadar bahwa di situ masih ada aku dan kakakku. Mereka berdua bergegas masuk kamar dan di situlah ibuku mulai marah kepada ayahku. Aku dan kakakku yang mendengar semuanya itu cukup terheran-heran kenapa pada saat hujan ayahku tidak ada. Kejadian penting di dalam hidupku yang tidak bisa aku lupakan yang kedua yaitu pada tahun 2023 di kelas 9. Pada saat itu aku mengikuti kegiatan pramuka. Tepat di bulan November aku mendapatkan informasi bahwa ada seleksi pramuka Garuda. Di situ aku langsung beritahu kepada orang tuaku dan meminta izin untuk mengikuti seleksi tersebut. Setelah orang tuaku mengizinkan, aku langsung mengikuti seleksi tersebut kurang lebih 8 bulan. Dan pada akhirnya aku lolos di bulan Juni. Aku mengikuti pelantikan pramuka dan dihadiri oleh orang tuaku. Setelah pelantikan selesai, aku langsung hampiri orang tuaku. Aku melihat wajah orang tuaku yang kelihatan bangga kepadaku yang bisa lolos seleksi tersebut. Sebelumnya, saya tidak tahu apa itu pramuka. Tetapi setelah saya masuk ke dalam dunia pramuka, saya jadi tahu apa itu pramuka dan saya jadi ketagihan untuk masuk pramuka. Karena awalnya saya tidak mau masuk pramuka. Saya masuk pramuka dikarenakan orang tua saya ingin saya masuk ke dalam pramuka. Setelah saya mengikuti arahan dari mereka, saya mengikutilah. Setelah itu, saya mengikuti semua lomba-lomba dan perkemahan-perkemahan yang ada. Pertama kali saya mengikuti kegiatan perkemahan di perkemahan Puperta Bumi Perkemahan Cibubur, yaitu kegiatannya Jambore ke-11, tepat di tanggal 22 November tahun 2022. Saya mengikuti kegiatan itu 3 hari 2 malam. Di saat itu ada pembina dari sekolahku yang ikut hadir untuk memeriahkan acara tersebut. Walaupun cuma 3 hari 2 malam, tetapi kegiatan tersebut sangat menyenangkan. Kita banyak main games, kita banyak kegiatan outdoor, pokoknya seru. Setelah kegiatan tersebut sudah selesai 3 hari 2 malam, kita langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak sampai di situ, setelah kita pulang dari situ, kegiatan Jambore ke-11, kita mendapatkan informasi lagi untuk mengikuti lomba-lomba.
Di SMP, saya memang mengikuti kegiatannya bukan di kegiatan pramuka doang, tetapi ikut OSIS, olahraga tradisional, dan saya mendapatkan informasi tentang lomba olahraga tradisional. Pada tanggal 12 Maret 2023, sebelum kita mengikuti lomba tersebut, kita berlatih sampai benar-benar bisa. Karena kita semua satu tim berlima, tidak ada yang pernah main terompah panjang. Setelah kita berlatih sampai benar-benar kita bisa, akhirnya kita tiba di tanggal 12 Maret 2023. Dan disitulah nomor punggung kita dipanggil. Dan kita bermain terompah panjang di babak pertama, kita menang di juara pertama. Setelah menang di babak pertama, akhirnya kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua, kita menang di juara kedua. Dan akhirnya kita menang di juara kedua. Setelah itu, kita pulang ke rumah masing-masing dan balik ke sekolah untuk membawa piala tersebut untuk diberikan kepada pihak sekolah. Saya pikir kegiatan tersebut akan berhenti di SMP. Ternyata tidak. Saya melanjutkan itu di tingkat SMK. Di SMK saya mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti perkemahan di luar dari ambalan, mengikuti kegiatan-kegiatan saka, mengikuti kegiatan pramuka lainnya. Semenjak dari kejadian itu, aku punya percaya diri bahwa aku bisa melewati itu semua dengan tenang. Terima kasih semua kejadian yang terjadi di dalam hidupku yang bisa membuat diriku makin percaya diri untuk menyelesaikan semua itu dengan sendiri. Aku bangga dengan diriku yang bisa menghadapi itu semua sendiri. Dan terima kasih untuk semua orang yang hadir di dalam hidupku.